Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 Al-Batani, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyid. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Di pembelajaran ini kita akan belajar mengenai dongeng. Pengertian dongeng. Dongeng adalah suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur intrinsik pada dongeng, yaitu yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang ada di dalam cerita. Selanjutnya yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah pemain yang ada dalam cerita. Selanjutnya 3, penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh dalam cerita. Yang keempat, alur. Alur adalah peristiwa yang terjadi atau jalannya cerita. Yang kelima, latar. Latar adalah sesuatu yang mengenai waktu, suasana, ataupun tempat dalam cerita. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan si penulis pada si pembaca. Jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng itu ada 5 macam. Yang pertama, mite. Mite adalah dongeng yang berisi tentang makhluk halus. Yang kedua, sage. Sage adalah dongeng yang berisi tentang keberanian atau kepahlawanan. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah dongeng yang berisi tentang kehidupan hewan. Yang keempat adalah legenda. Legenda adalah dongeng yang berisi tentang sesuatu yang dianggap terjadi. Yang kelima, parabel adalah dongeng yang berisi tentang nilai-nilai pendidikan, pesan moral, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut dengan penjumlahan yang jumlahnya sama ruas kiri dan ruas kanan. Perhatikan contoh yang pertama. 30 ditambah 20 sama dengan 50. 20 ditambah 30 sama dengan 50. Jadi 30 ditambah 20 sama dengan 20 ditambah 30. Jadi tinggal dibolak-balik ya. Dari 30 ditambah 20 jadi 20 ditambah 30. Yang pertama di ruas kiri dan yang kedua di ruas kanan. Apabila dijumlahkan hasilnya sama, yaitu 50. Perhatikan contoh yang kedua. 400 ditambah 300 sama dengan 700. 300 ditambah 400 sama dengan 700. Jadi 400 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik ditambah 400. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, benar sekali. Yakni 400 ditambah 300 sama dengan 300 ditambah 400. Ruas kanan 300 dan ruas kiri 300. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Nah, di sini Pak Ado memiliki soal. Yang pertama,
Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Ya, benar sekali. Sikap kita yaitu harus saling menjaga keberadaannya. Kita tidak boleh merusak hewan ataupun tumbuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita berterima kasih kepada tumbuhan? Ya, benar, yaitu merawat tumbuhan dengan baik. Misalnya, diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Selanjutnya, bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan? Ya, yaitu dengan cara memberi makan ataupun minum, memberi kandang yang bersih. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Selanjutnya, kita akan belajar gerakan memutar atau meliukkan badan. Apa sih manfaat dari gerakan memutar atau meliukkan badan itu ya? Yang pertama, melenturkan tubuh. Yang kedua, otot tidak kaku. Yang ketiga, memperlancar peredaran darah. Sekarang kita lihat kombinasi gerak memutar dan meliuk. Langkah-langkah yang pertama yaitu badan berdiri tegak. Yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Yang keenam, putarlah badan ke arah bawah. Yang ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Yang kedelapan, putarlah badan ke kiri bawah. Dan yang terakhir, liukkan badan ke atas. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan, dan memakai masker. Demikian dari Pak Ado. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.